Halo teman-teman semuanya, pertama-tama saya mau memberitahu terlebih dahulu, video ini bukanlah financial advice buat kalian, ini murni pendapat saya pribadi, yaitu tentang Bitcoin pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita mau update dulu mengenai kondisi market kripto hari ini teman-teman. Seperti yang kalian bisa lihat ya, jadi hari ini tuh kondisinya udah mulai merah lagi, padahal kemarin itu Bitcoin sempat tembus ke area 45.000 teman-teman, tapi memang di sini kembali koreksi. Aku nanti bakalan menyampaikan beberapa poin penting ya. Jadi ini buat jangka panjang, khususnya itu untuk kalian yang holder-holder kripto di spot gitu ya teman-teman. Ada beberapa berita yang memang bakalan mempengaruhi kondisi market kripto ke depannya. Untuk CPI ya teman-teman, atau Consumer Price Index itu seberapa tinggi sih inflasi, itu baru keluar tadi malam. Dan kemudian di sini itu memang kelihatan kalau inflasi itu udah benar-benar meningkat ya sebesar 7% lebih gitu ya. Jadi di sini diperkirakan kemungkinan inflasi itu bakalan mengadakan double tapering di bulan Maret ya. Di sini kita bisa lihat karena CPI-nya itu mengecewakan lagi. Jadi belum ada tanda-tanda yang bagus untuk inflasinya. Nah, di sini untuk harga konsumen Amerika itu masih meningkat ya teman-teman. Di Januari benar-benar menunjukkan kenaikan terbesarnya sejak 1982. Jadi udah berpuluh-puluh tahun yang lalu, baru sekarang lagi inflasi itu gede lagi gitu nilainya. Simpelnya gini sih, kemarin tuh sebenarnya The Fed itu pengen double tapering, kira-kira menyelesaikan tapering itu di akhir tahun 2021 kan. Makanya udah ancang-ancang, market udah naik turun kemana-mana itu di situ. Tapi ternyata di sini The Fed itu masih takut ya, masih percaya diri bakalan normal lagi. Ternyata enggak kan. Di sini mereka bakal mengambil tindakan di bulan Maret. Mereka diperkirakan bakalan segera melakukan double tapering. Nah, dampaknya apa? Efeknya apa ke market kripto, saham? Ya pastinya mereka juga bakal merah gitu ya. Jadi di sini kita bakalan lihat nih Februari mungkin rebound dikit, mungkin di sini bakal menuju 50.000 atau lebih mungkin masih bisa. Tapi untuk mencetak ATH baru atau untuk back to ATH sepertinya agak sulit gitu ya di kondisi market crypto yang seperti sekarang ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya teman-teman, di sini harga konsumen atau CPI di Amerika itu naik ya. Jadi dari pas bulan Januari itu udah naik dari 40 tahun yang lalu, itu sekarang udah jadi kenaikan terbesarnya dia. Nah, di sini kita bisa lihat dalam 12 bulan hingga Januari, indeks harga konsumen atau CPI, Consumer Price Index, itu naik 7,6%. Naik dari 7% di bulan Desember. Jadi di bulan Desember itu masih 7% dan sekarang naik lagi 7,6%. Itu benar-benar menandakan kenaikan terbesar dari tahun 1982. Nggak cuma kripto aja sih pastinya yang bakalan merah, tapi ya pastinya juga saham gitu ya teman-teman, itu mungkin bakal merah gitu. Karena di sini kemungkinan The Fed itu bakal menarik beberapa persediaan atau peredaran uang mereka yang ada di kripto ataupun di indeks di kayak gitu teman-teman. Jadi efeknya itu bakalan merah. Cuma di sini ya seberapa merahnya ya kita masih belum tahu gitu ya. Dan di sini juga ekonomi itu memperkirakan sebenarnya perkiraan itu Januari 7,3%. Tapi ternyata naiknya sampai 7,6%. Jadi jauh dari perkiraan ya teman-teman. Nih kita bisa lihat ya teman-teman, pekan lalu mengatakan pada Blockworks kalau dia itu tidak mengharapkan kenaikan suku bunga. Seperti itu di bulan Maret. Tapi sebenarnya kemungkinan bakalan terjadi di akhir tahun. Nah, jadi menurut dia itu di akhir tahun sebenarnya bisa gitu. Harusnya ya double tapering, tapi dengan kondisi yang udah begini, mungkin The Fed itu bakal mempercepat menaikkan suku bunganya gitu teman-teman. Nah, di sini juga sebenarnya The Fed juga tidak suka menunjukkan pasar dan juga harga berjangka pada hari ini itu terlalu tidak jelas. Jadi di sini tuh The Fed itu memberikan sinyal ya teman-teman, memberikan kode buat kita semua buat take action atau mengambil tindakan dari sekarang. Dan kalau dari saran aku pribadi sih jangan sembarangan serok dulu ya teman-teman, serok apapun itu termasuk kripto. Menurut kalian Maret bakalan naik atau Februari bakalan pembesar-besaran, padahal di sini dari Amerika sendiri atau khususnya Federal Reserve CPI mereka itu sudah memberikan sinyal kalau Maret itu bakal merah gitu. Dengan diadakannya double tapering untuk menaikkan suku bunga teman-teman, untuk menekan inflasi. Begitu ya teman-teman.
Nah, terus juga ini yang crypto thesis Mesari juga aku udah berkali-kali sampaikan ke teman-teman semua kalau memang di sini ada beberapa analisa di sini gitu teman-teman secara fundamental pastinya. Kalau untuk 2022 kita bisa lihat di sini ada di sesisnya di poin pertama dia bilang bakal untungnya kepercayaan institusional, runtuhnya kepercayaan institusional. Di sini memang kurangnya kepercayaan pada kemampuan pemerintah untuk memastikan pembiayaan yang memadai untuk pensiun di masa depan, inflasi tinggi yang tidak lagi tampak sementara, dan juga tingkat utang publik yang meningkat pesat. Kripto sekarang mewakili rakit penyelamat di banyak orang. Jadi sebenarnya kan seharusnya kripto itu bisa dijadikan nilai lindung dari inflasi kan, karena dia itu dinilai bisa tahan inflasi. Nah, memang benar seperti itu, tetapi mungkin untuk saat ini, biar supaya balance-nya lebih stabil lagi, jadi The Fed itu menarik dana dulu biar supaya nanti bakalan masuk lagi ketika inflasi itu udah mulai bisa terkendali gitu ya teman-teman. Nah, jadi itu yang dikatakan kripto itu bisa hedging gitu ya teman-teman untuk mata uang. Nah, kemudian di sini juga jadi sebenarnya ini menurut itu si Sarkis tuh kayak gini. Ini yang kata-kata yang benar juga ya, kata dari tesisnya dia, segalanya akan menjadi lebih buruk sebelum menjadi lebih baik. Itu di dunia nyata, dan juga perusahaan sama pengguna kripto itu dapat mengharapkan development pada sensor pada kripto yang berkelanjutan pada khususnya. Jadi di awal ini teman-teman, ini bakal menjadi awal yang buruk buat kripto, khususnya di awal tahun 2022, karena dia bilang kripto itu bakalan turun dulu di kuartal 1, habis itu dia mungkin bakalan recovery, habis itu mungkin dana yang masuk itu bakalan lebih gede lagi. Jadi di sini kalau dari menurut kripto tesisnya sendiri seperti itu di kuartal 1 ya teman-teman. Nah, ini nanti di kuartal 2 bakalan mulai booming lagi Web3 ya, sama Bridge sama DAO. Terus juga di sini kita bisa lihat, jadi di awal kuartal pertama di tahun 2022 atau block of top ya teman-teman akan terbentuk. Dia bakalan bearish, masuk ke fase bearish. Apalagi di sini diingetin juga pasar beruang atau bearish market multi tahun itu bakalan terjadi lebih dangkal ya teman-teman. Nah, di sini masih menyakitkan. Nah, jadi di sini blow off top itu sebelum akhir kuartal pertama pada tahun 2002. Jadi intinya di akhir kuartal 22 which is itu Maret, market crypto itu bakalan lebih turun lagi, tapi kita tidak tahu seberapa turunnya. Tapi di sini bakalan lebih dangkal. Nah, setelah itu bakalan terjadi lonjakan yang lebih tinggi teman-teman. Sampai-sampai penilaian pasar kripto bisa terjadi 20 triliun. Nah, jadi itu kita tidak tahu ya teman-teman, jadi kurun berapa tahun atau mungkin 5 tahun ke depan atau apanya. Cuman yang pasti setelah kuartal pertama itu di tahun 2022 kemungkinan pasar kripto mulai recovery gitu teman-teman. Dan di sini juga itu bakalan menjadikan setara dengan gelombang.com. Seperti itu teman-teman. Jadi memang iya kalau secara fundamental sih memang kayaknya masih belum memungkinkan kuartal 1 ini kripto bakalan tinggi harga, kecuali token meme ya teman-teman yang dimainin sama bandar seperti Elon Musk, itu mungkin di luar fundamental The Fed teman-teman kayak gitu. Nah, ini di sini teman-teman mungkin maksimal ya, maksimal itu kripto bakalan rebound di Februari ini mungkin ya, bisa rebound ke 48 atau lebih gitu ya teman-teman, 48 atau katakanlah, tapi sepertinya agak sulit untuk dia menuju ke 52 gitu ya teman-teman. Nah, kita lihat aja karena kan Maret itu katanya bakalan turun ya, karena si The Fed itu bakalan tapering. Nah, di sini kita bisa lihat ini dia masih di area EMA 100 ini, EMA 50 ini ya teman-teman, jadi di 45.900. Jadi dia belum bisa breakout dari situ. Nah, kita lihat aja kalau udah mulai 52 ke atas itu udah bullish lagi teman-teman. Cuma di sini tetap hati-hati karena Maret entah kapan itu, karena itu bakalan terjadi, The Fed itu bakal melakukan pertemuan lagi gitu ya teman-teman. Kayak sih di pertengahan atau awal Maret bakalan ada pertemuan lagi untuk langsung melaksanakan yang namanya double tapering itu ya tadi teman-teman. Jadi di sini memang belum ada pembentukan candle ya teman-teman. Jadi ya kita bisa sama-sama lihat dia juga belum bisa breakout dari area 48 apalagi 52 itu belum bisa.
Jadi di sini masih ancang-ancang ya teman-teman. Februari mungkin bisa ribu-ribuan dikit ya teman-teman. Kecuali di sini meme crypto ya teman-teman, karena kan itu dimainkan oleh sama Elon Musk, bandar-bandar besar. Jadi kayaknya itu di luar analisa dari DC The Fed ini untuk crypto meme. Oke, jadi teman-teman itu untuk kabarnya untuk kondisi market crypto pada hari ini. Sekali lagi jangan lupa untuk tetap melakukan research sendiri dan tetap mencari informasi di tempat lain. Oke, siap. Sekian teman-teman. Terima kasih.